Halo Sobat Kop, ketemu lagi bareng saya Reski Mesanto di podcast Jaring 360. Podcast Jaring 360 adalah sebuah platform podcast untuk membahas segala hal tentang koperasi dari segala aspek, mulai dari bagaimana mengelola koperasi, bagaimana pemanfaatan sisa hasil usaha, bagaimana membantu koperasi agar bisa berkembang, cerita koperasi dari berbagai daerah, termasuk yang satu ini nih, kita akan bahas tentang transformasi digital. Bagaimana koperasi bisa bertransformasi tanpa meninggalkan sisi dari sebuah koperasi. Untuk membahasnya, saya sudah tersambung dengan seorang digital marketing expert melalui sambungan Zoom. Ada Mas Tuhu Nugraha. Selamat malam, Mas Tuhu. Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Tuhu Nugraha. Mas Tuhu Nugraha, kalau saya udah tahu deh, Mas Tuhu Nugraha adalah seorang digital marketing expert. Nah, tapi boleh dong, Mas, diceritain lagi lebih detail. Expertnya di bidang apa lagi selain digital marketing? Oke, iya. Jadi, kebetulan saya adalah prinsipal dari Indonesia Applied Digital Economy and Regulatory Network, disingkat jadi IADEN. Jadi, ini adalah penghubung dan penjembatan dari berbagai macam pemangku kepentingan di dalam ekosistem ekonomi digital, termasuk di dalamnya tentu pelaku industri, termasuk SMEs atau UMKM dan juga koperasi pastinya gitu ya, karena ekonomi digital ini kan harusnya inklusif, melibatkan semua sektor dan semua pihak gitu ya, bukan hanya perusahaan-perusahaan yang besar. Karena apa? Karena juga punya potensi yang sangat besar membantu di semua sektor industri gitu, termasuk di dalamnya koperasi pastinya. Wah, pas banget ini. Saya tidak salah ngajak teman ngobrol siapa nih malam hari ini. Expert banget deh kayaknya nih. Oke, Mas Tuhu, pertanyaan pertama Mm-mm. ini saya langsung mulai dengan how. Ya. How? Bagaimana menurut Mas Tuhu koperasi ini beradaptasi secara digital, tapi tanpa Mm-mm. kehilangan nilai gotong royong? Karena gini, Mas, ketika Mm-mm. kita melakukan sesuatu dengan digital, Mm-mm. kasarannya gini, Mas, banyak yang bilang digital membuat orang menjadi ansos. Mm, Itu kan yang mm-mm. pertama. Mm-mm. Nah, sedangkan koperasi ini punya asas gotong royong. Jadi gimana Ya, caranya supaya koperasi ini bisa bertransformasi ke digital, tapi digital. tanpa kehilangan asas gotong royongnya itu, Mas? Ya, sebenarnya salah satu teknologi yang sebenarnya sekarang lagi saya banyak dalami juga itu ya, ada namanya teknologi blockchain. Apa sih teknologi ini? Jadi teknologi itu sebenarnya adalah teknologi gotong royong. Jadi sistemnya komunal. Jadi dengan sistem blockchain ini, permasalahan koperasi paling utama apa sih yang saya sering lihat? Karena dulu bapak saya kan pakai koperasi dan segala macam. Biasanya adalah penyalahgunaan kewenangan, benar nggak? Selalu terjadi banyak problem karena keuangannya, sistem pelaporan tidak lengkap, kemudian terjadi konflik dan lain-lain gitu ujungnya. Nah, ini yang kemudian harusnya bisa diatasi dengan sistem yang disebut sebagai blockchain karena dia sistemnya lebih transparan, kemudian datanya lebih lengkap dan lain-lain gitu. Halo, apakah Iya, suaranya? Mas, silakan. Ya, nah Silakan, dari Mas. situ dengan sistem blockchain yang sifatnya transparan, jadi mulai bahkan sistem permodalan itu bisa langsung kelihatan gitu ya, berapa modalnya, sisa hasil usahanya berapa, langsung pembagiannya, ibaratnya sistem pembukuan itu lewat online semuanya, dan nggak mungkin lagi dimanipulasi dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya kan tuh potensi kooperasi paling gede kan di sana ya, dengan sistem komunalnya itu, dengan kebersamaan, dengan gotong royong, yang harus diselesaikan utamanya adalah masalah transparansi sebenarnya dan akuntabilitas, benar nggak? Gitu ya, Oke. karena itu yang seringkali menjadi masalah. Terus kemudian kan modelnya kecil-kecil tuh kalau di koperasi. Saya ikutan, saya tuh ada satu perusahaan properti, bayangin nggak? Jadi karena dia pakai sistem blockchain, dia bisa orang itu modalin beli properti itu cuma 10.000 rupiah. Kenapa bisa begitu? Karena tadi sistemnya efisien kan, langsung dibagi gitu ya. Misalnya di SHU, langsung untuk tiap bulan seret gitu. Dia punya modal berapa, hasilnya berapa. Nggak perlu banyak orang accounting, tapi semua membernya tetap bisa guyup, tetap bisa transparan. Dan itu yang paling penting adalah bisa berkelanjutan. Karena yang menjadi masalah Oke. dari koperasi salah satunya adalah keberlanjutan kan ya. Karena selalu dilihat tuh banyak, Iya. jarang banget yang koperasi bisa bertahan lama atau menjadi besar. Besar banget. Ada tapi mungkin tidak banyak. Ada tapi mungkin tidak banyak gitu Bener, ya, Mas bener, Tuhu ya. bener, Iya, bener, iya, bener. iya. Itu benar sekali. Kenapa? Karena tadi ya, eh, antara visi dan kemudian ketika realita berjalan itu suka
ya tadi ya realitas itu kan nggak segampang itu gitu ya. Mm, Jadi mm, sayang banget kan sebenarnya gitu. Padahal kan secara secara potensi besar banget dan itu sangat mm. membantu terutama di teman-teman yang di rural gitu ya, di pedesaan atau di teman-teman yang tadi ya butuh nggak bisa mempunyai modal yang besar gitu ya. Kalau dengan koperasi ini kan sebenarnya potensinya besar banget. Dan koperasi kan bentuknya Oke, macam-macam oke. bukan hanya simpan pinjam kan ya. Iya, iya, Ada iya. yang bentuknya toko Iya, kelontong iya, dan iya. lain-lain gitu. Oke, iya, mungkin karena sebatas sebatas banyak orang taunya koperasi itu cuma ya simpan pinjam gitu. Padahal ada koperasi produsen, jasa, konsumen dan Betul, lain-lain gitu betul. ya. Banyak banget kan sebenarnya kan untuk Nah, koperasi kan macam-macam gitu ya. Ada macam-macam. Bahkan tuh ada salah satu perusahaan teman saya tuh kerja di perusahaan New Zealand. Ternyata di New Zealand tuh adalah perusahaan berbasis koperasi. Tapi dia bisa multinasional oke. gitu. Mm. Dan di perusahaan Nah, Suzuki kalau perusahaan gitu, itu adalah koperasi. Ya. nah, iya, nggak kalau gitu, misalnya Mas Hu, sorry saya potong, kalau gitu Mm-mm. sebetulnya ini kan kehadiran digital buat koperasi ini kan salah satu hal yang positif ya. Salah satunya bisa untuk Betul. menjaga akuntabilitas dan transparansi. Tapi dalam Betul. hal pemanfaatan digital untuk marketing, karena kembali lagi koperasi tidak hanya simpan pinjam, ada banyak produk-produk yang Betul, bisa betul, betul. dijual di dalam sebuah koperasi. Nah, tapi Mm-mm. kebanyakan di Mas Tuhu, orang pada bingung Mm-mm. langkah awal untuk memulai digital marketing di dalam koperasi. How to start gitu. Banyak selalu yang bilang, gue bingung Mm. nih mau mulai dari mana gitu. Paling Mm-mm. paradigma orang kan uh, ya udah uh, jual-jual aja kayak pasarin di Instagram, TikTok Mm-mm. atau Mm-mm. Facebook gitu misalnya. Apakah seperti itu tuh, Mas? Atau apa lagi yang harus dimulai itu dari mana gitu? Sebenarnya harus dimulai dari mendefinisikan dulu produknya itu mau ngapain gitu ya, tujuannya mau ke siapa, terus kemudian dia jualnya kemana. Karena koperasi kan ada yang nggak langsung jualan ke konsumer akhir. Mm, Bisa juga dia jualan supply ke industri gitu ya. Misalnya dia mm, koperasi petani kedelai, berarti dia supply untuk para apa namanya pembuat tempe misalnya. Berarti kan ya oke. nanti baru menentukan sosial media apa yang dibutuhkan. Jangan-jangan butuhnya cuma pakai apa namanya WA Blast gitu atau bikin WA Mm, group. Bisa sederhana itu kan. Jadi balik lagi tujuannya mm, dulu apa, produknya gimana, baru kita liatin audiensnya siapa, mereka pakai pakai media sosial apa, atau mereka tak butuh channel digital apa untuk kemudian kita memasarkan produknya gitu. Karena tiap produk tentu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya produknya adalah bikin yogurt gitu misalnya. Dia mau ke konsumen akhir, mm, bisa jadi dia bikin TikTok account, dia bikin mm, Instagram, bikin Insta Live, terus kemudian nanti masuk ke marketplace gitu ya. Tapi ya tadi harus disiapkan juga siapa mm. yang akan menjadi tim yang ngejagain di marketplace-nya. Siapa yang akan membuat kontennya. Nah, sekarang kalau dengan adanya AI, sebenarnya bikin konten juga jadi lebih mudah. Bisa langsung membuat sendiri gitu ya kontennya gitu ya. Kontennya tinggal bikin gambar pakai AI, video pakai AI, terus kemudian dimasukin ke dalam sosial media. Itu berita baik. Kenapa? Karena tadi ya kita nggak perlu keahlian yang benar-benar rumit gitu ya. Kalau untuk yang Mm, mm, sederhana-sederhana kan bisa dimulai dari situ langsung gitu, kira-kira. mm. Nah, kalau gitu bagaimana kita caranya supaya para anggota koperasi ini atau pengurus koperasi ini bisa menemukan platform yang tepat untuk mendigital marketingkan produk-produknya. Ya itu maksudnya selain Mm-mm. mungkin yang paling gampang adalah kita harus mengenal dulu produk kita apa gitu. Nah, setelah itu Mm-mm. bagaimana cara kita untuk bisa memilih kira-kira platform mana nih yang paling pas gitu. Nah, itu makanya perlu kita perlu cari tahu, kita nanya-nanya atau kita baca data calon konsumennya di mana gitu. Jadi kebalik, jangan dibalik kita paksain masukin ke Instagram padahal konsumennya nggak di situ. Makanya balik lagi tadi, konsumennya ke siapa gitu. Kalau dia B2B jualan ke petani tempe gitu. Pembuat tempe itu ada di mana mereka? Atau mungkin dia ada bentuknya ada grup WA-nya yang bisa kita tawarin, kita bisa masuk ke dalam situ gitu. Nah, itu dulu. Jadi kita mesti tahu dulu konsumennya itu siapa, baru kita bisa tahu channelnya apa. Karena tiap orang kan channelnya beda-beda ya. Gitu. Nah, channel Betul, ini betul. bisa kita tahu dari mana ya. Bisa jadi kita wawancara, kita tanya-tanya ke merekanya, atau pakai data gitu kan, bisa cari di internet gitu. Misalnya nih kalau kayak begini tuh siapa Hmm, sih? Mereka ada di mana gitu. Baru kita
bicara channelnya yang tepat apa. Dari setelah channel yang tepat mana, misalnya apakah harus pakai WA, atau mau pakai TikTok, atau mau pakai Instagram, apakah mau pakai Telegram bahkan misalnya. Mm, Gitu. mm, Itu tergantung, tergantung tadi konsumennya. Jadi jangan ngikutin pasarnya. Oh, itu yang lainnya lah pada laku pada jualan pakai TikTok gitu. Ya tapi kan konsumen kita apa di mm, TikTok apa enggak gitu. Nah itu yang perlu ditahu dulu. mm, Jadi mm. sebelum menentukan apa namanya platform yang kelihatannya populer, cocok nggak sama yang kita mau target gitu orang-orangnya. Oke, oke Mas. Kalau gitu setelah kita tahu nih, misalnya kita udah tahu platform A lah gitu, tujuan pangsa pasar kita. Mm-mm. Misalnya kita Mm-mm. akan menggunakan platform A gitu. Nah, apalagi Mas yang harus dipersiapkan? Apakah kayak misalnya kita harus foto-foto bagus produk atau Mm-mm. membuat redaksional yang bagus atau mungkin zaman sekarang kita harus joget-joget gitu atau gimana Mas? Mm-mm. Ya, pertama sebenarnya yang harus dipunyai itu adalah kemampuan storytelling ya. Tadi kan semuanya tadi misalnya harus Oke. joget-joget atau bentuknya harus bentukin produk foto produk ataukah bentuknya konten teksnya bagus itu adalah storytelling. Jadi bagaimana kita bercerita tentang produknya. Itu penting banget. Dan nanti tinggal produk ini mau diceritakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, dalam bentuk kita joget-joget atau dalam bentuk live gitu ya. Balik lagi, konsumen kita lebih suka di bentuknya kayak gimana. Nah, dari situ baru kita lihat juga. Nah, si konten-konten ini tuh akan kita perkenalkan dalam bentuk apa? Apakah kita iklankan? Lebih cocok. Karena misalnya luas gitu ya. Atau produk ini tuh cocoknya harus ada influencernya, ada yang mengendorse. Atau gabungan dari beberapa itu. Gitu. Bisa juga kan gabungan Oke. dari beberapa itu tadi ya, beberapa hal tadi ya, instrumennya bisa bikin video sama influencer, bisa bikin kolaborasi, bisa di endorse, bisa juga dipasangin iklan gitu. Nah, kemudian mana aja yang harus diambil dan berapa banyak ya tergantung budget kita ada berapa banyak. Kita punya Oke. punya modal untuk pemasaran itu berapa banyak. Kalau misalnya modalnya masih belum banyak atau bahkan masih coba-coba, bisa juga dibarter kan sama influencernya misalnya. Ditanya aja di DM, mau nggak dibarter sama ini gitu sama produk kita? Mau nggak dikirimin kalau misalnya cocok, boleh di-review positif gitu. Oke, jadi semua hal possible ya seperti itu ya untuk kita lakukan termasuk Possible, barter possible, ya. possible banget. Sangat mungkin kayak Nah, kayak oke. eh, eh. Ya, silakan Mas, silakan. Ya jadi kayak misalnya bisa juga kayak misalnya sekarang nih menawarkan diri ke podcast gitu. Mau nggak kita punya story seperti ini nih? Mau nggak meliput kita gitu. Nah, kemampuan untuk kemudian bukan hanya bersifat pasif tapi juga proaktif itu jadi penting, terutama kalau kita di awal tadi ya. Saya bisa paham kalau koperasinya yang gede banget kan dia udah punya budget marketing ya. Kalau saya Iya. sekarang misalnya setup masih kita masih baru nih. Berarti kan kita juga harus punya banyak proaktif. Dalam artian kita tidak bisa membayar banyak. Kita kolaborasi dengan komunitas lain tadi misalnya dengan podcast. Saya punya ini, kamu mau nggak? Ini ada story-nya menarik loh seperti ini. Kamu mau nggak liput? Ini ada produk ini, kamu mau nggak apa namanya mereview kalau emang tertarik? Saya bisa kirim gratis. Jadi kita nggak perlu membayar gitu. Dan ingat juga kan si pembuat konten juga kadang-kadang butuh itu. Atau misal tadi mau bikin kontennya kita bisa pakai AI sekarang untuk membuat konten yang juga lumayan bagus ya. Kalau zaman dulu kan tuh susah banget gitu ya membuat konten kalau nggak ngerti desain dan segala macam. Sekarang ada Canva, sekarang ada VO3, ada video yang dibikin sama punya ChatGPT. Apa aja bisa dipilih yang gratis dulu gitu. Nggak usah yang berbayar dulu lah. Kita coba dari yang gratis gitu. Baru nanti ketika itu berhasil mau pakai yang lebih profesional atau dikasih ke orang lain yang mengerjakan juga boleh. Oke, jadi disebutkan ada beberapa platform untuk membantu desain ya Ya, khususnya kayak kayak Canva atau at least paling gampang kayak zaman sekarang apa-apa ChatGPT gitu ya. iya, Tapi iya. berarti sebetulnya basic utama untuk bisa melakukan digital marketing adalah you have to create your creativity gitu ya, Mas. Iya, betul. Jadi kita harus tahu bikin story-nya mau apa gitu. Produk kita ini kenapa sih menarik gitu. Jadi kayak kalau kayak saya kemarin lagi nulis buku gitu ya soal AI gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa sih orang harus baca buku ini? Hmm. Misalnya ada kita punya produk nih atau punya jasa, kenapa harus harus beli jasa ini? Nah, itu dulu harus bisa dijawab. Jadi nanti ketika kita mau nawarin ke influencer, kita mau bikin konten media sosial, saya mau nawarkan itu ke podcaster, kita mau ngajin kerja sama dengan siapapun, kita udah tahu gitu. Pesannya satu. Sudah ada pusat tunggal yang kita masukin dan
tadi ini yang selalu jadi PR sebenarnya di kita itu adalah kita tidak pernah meriset sebenarnya produk kita itu di pasaran itu keunikannya apa. Nah, balik lagi sebenarnya kalau kayak di koperasi UMKM terutama yang baru mulai kan bingung ya karena nggak belajar marketing dan lain-lain. Bisa kok didiskusikan dengan AI juga balik lagi ChatGPT. Saya bikin namanya Ayaden itu kelihatan keren banget kan. Itu saya diskusinya sama siapa? Sama AI gitu. Saya mau bikin kayak begini-begini, visi saya kayak begini. Kira-kira namanya apa ya gitu. Dia kasih beberapa pilihan nama. Saya bilang lagi, saya enggak, saya maunya begini, 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 tambahin ini, itu, dan lain-lain. Jadilah nama itu, gitu. Jadi sekarang itu sebenarnya lebih gampang. Tapi tinggal tadi kita 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 masih tahu juga kita maunya apa gitu. Produk ini mau kemana. Kalau kayak misal tadi, saya mau bikin ini nih, mau bikin merek baru tempe. Kira-kira tempe yang belum ada idenya apa ya gitu. Atau ide saya yang kayak begini, kira-kira kemasannya gimana ya biar kelihatan menarik ketika saya bicara sama orang. Kan gampang ya sekarang jadinya. Maksudnya lebih lebih mudah ya. Ibaratnya kalau zaman dulu kan Oke, oke. harus ada konsultan A, konsultan B, konsultan C yang ngajarin gitu ya. Bikin packaging, ngajarin lagi. Sekarang mah bikin packaging coba-coba sendiri aja pakai AI juga bisa gitu kan. Karena kan tadi itu juga bagian dari Mm, marketing tuh. Packagingnya bagus, namanya, logonya. Dulu mah harus cari bikin orang bikin logo. mm, Sekarang mm. bikin logo coba aja sendiri pakai AI gitu kan, gratis gitu. Oke, Mas, kalau misalnya ada teman-teman anggota koperasi, sobat kop yang baru memulai untuk bikin koperasi, kemudian Mm-mm, eh, baru mau ide, bagaimana kita bikin koperasi aja nih untuk sistem mm-mm. produk-produk kita gitu. Iya. Sebetulnya kalau yang paling mudah dilakukan untuk melakukan digital marketing itu harus berangkatnya dari mana, Mas? Ya selain kita tadi sudah banyak berbicara tentang kita harus Mm-mm. punya kemampuan storytelling, kreatif Iya. untuk bikin desain segala macam. Tapi kalau ini benar-benar pemula dan kita mungkin bicara untuk saya nggak ngomong bahwa akses ke digital itu lebih mudah di orang-orang di kota besar atau di daerah kecil itu susah lah untuk mendapatkan akses digital enggak. Tapi mostly ya, majornya kita ngomong Mm-mm. kan Mm-mm. lebih mudah untuk kita orang yang di kota-kota besar dibanding misalnya daerah-daerah yang masih di kota-kota yang belum besar lah itu. Nah, Iya, iya. untuk mulai melakukan digital marketing mungkin apa yang harus dilakukan? Misalnya dia, oh oke, gue mau melakukan digital marketing untuk produk gue. Sebenarnya kan First of paling all sederhana, harus cari platform. Nah, mungkin juga bisa diinformasikan platform apa yang paling mudah untuk teman-teman yang baru akan mulai, Mas. yang paling mudah sebenarnya kan setiap produk itu pada beda-beda ya sebenarnya. Kalau tapi Mm-mm. yang paling dekat, kita kan udah tahu tuh ada WA. WA itu kan juga ada WA marketplace-nya kan. Anda tinggal pasang Oke, gambar-gambar di situ, itu bisa dibikin WA Blast juga. oke, Mau oke. nanya nggak bisa pakai ChatGPT, pakai pakai Meta AI itu udah nyambung sama WA. Bisa Mm-mm. diskusikan di situ juga kan. Jadi nggak harus yang Mm-mm. jauh-jauh gitu. Jadi teknologi itu tuh dekat sama kita. Cuman kita kebanyakan tuh teknologinya nggak digunakan untuk hal yang produktif. Kalau dia bisa Mm-mm. nonton TikTok, harusnya dia bisa bikin konten TikTok juga. Sebenarnya itu Oh, yang paling dekat. sesimpel itu ya, Mas ya? Iya, bener. Kalau kita bisa bikin cutting foto pakai CapCut untuk masukin upload konten TikTok, harusnya bisa juga dong bikin konten TikTok buat konten branding produk kita di koperasi. Diskusinya pakai Oke, Meta oke. AI aja. Meta AI kan lebih gampang ya. Kalau misalnya tadi ya, untuk Mm-mm. starting point tadi ya, untuk di teman-teman yang tadi mungkin pakai ChatGPT, aduh gimana koneksi internetnya ajut-ajutan bisa kebayang juga sih. Karena kan saya juga pernah Mm-mm. gitu ya ke beberapa kota Mm-mm. yang ternyata koneksi itu masih ada 2G, 3G. Tapi kan kalau pakai WA itu ada Meta AI itu kayaknya lebih 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 ringan Mm-mm. juga ya. Nggak perlu download aplikasi, Oke. nggak perlu web based. Dia sudah ada di situ gitu ya. Ibaratnya Meta AI-nya Mm-mm. gitu ya. Kalau kita punya Mm-mm. WA berarti ada Meta AI di situ otomatis. Nah, kita bisa Mm-mm. diskusi. Cuman sekarang tinggal mindsetnya, diskusi itu bukan lagi diskusi yang hanya curhat gitu. Aduh AI saya capek banget hari ini. Kenapa nggak? Mm-mm. Aduh AI saya capek ini, saya pengen punya bisnis yang oke gitu. Kira-kira Mm-mm. idenya apa nih? Kalau saya di sini punya daerah saya punya banyak kelapa, Mm-mm. tapi itu kelapa membusuk setiap minggu, setiap bulan tuh membusuk karena nggak ada olahannya. Ada ide nggak? Mm-mm. Apa produk ini bisa Mm-mm. dijadiin apa? Itu kan bisa jadi ide, membantu kita Iya, jadi iya coach betul. bisnis kan di awal gitu. Betul, betul. Jadi sebetulnya AI itu bisa jadi teman ketika kita memanfaatkannya dengan baik gitu Mas Tulus ya. Mas Betul. Tugu Jadi ya. kita dapat ide-ide yang kadang-kadang kan emang saya pikir ya. Jadi kayak pengusaha atau memulai sesuatu yang baru itu kan kayak nggak ada temennya kan. Mhm. Siapa Iya yang akan kadang bantu bingungnya kita orang suka terus? bingung di situ soalnya ya. Benar, pasti selalu bingung di situ karena bingung, aduh ngapain sih kamu susah-susah gitu kan.
Nah, ya itu Hmm, tadi AI bisa kasih ide-ide ide-ide yang lainnya gitu ya. Kadang-kadang kita cuma butuh trigger kan. Kita tuh cuma butuh trigger. oke. Kira-kira apa gitu triggernya. Nah, kalau udah ada triggernya kan lebih gampang Hmm. gitu. Jadi kayak Jadi misalnya idenya apa ya sebetulnya kira-kira. jadi sebetulnya pemanfaatan AI juga bisa membantu untuk start melakukan digital marketing seperti itu ya, Mas. Oh banget. Jadi kayak misalnya kalau saya Iya, mau iya. jual ini, saya tuh punyanya tuh tempe. Saya tuh mau jualnya masih bingung jualnya kemana ya. Dia bisa kasih tahu kan, oh kamu Hmm, jualnya ke sini-sini aja. Oke, kalau saya mau jualnya ke ke orang-orang sekitar, saya cocoknya jualnya pakai apa ya? Dia bisa bilang, oh mungkin hmm, pakai WA, pakai ini, pakai itu gitu. hmm, Cara hmm. cara mulainya gimana ya? Dia bisa kasih tahu lebih detail juga kan. Dan Oke. sebenarnya kan masalahnya Mas, kalau kayak di digital itu kan sangat-sangat custom ya. Jadi hmm, berbeda-beda hmm, gitu ya hmm. antara produk A dengan B, produk C. Kalau dulu kayak begituan, kalau kayak di era TV kan udah jelas nih kalau ini TV-nya ini, kalau ini begini. Nah, ketika digital itu harus custom dan nggak ada template-nya, sebelumnya itu kan harus ada kayak konsultannya lah apalah. Kalau sekarang kan konsultannya AI aja, orang aku tiap hari juga nanya sama AI. Kalau kayak gini gimana nih Hmm. menurutnya? Ada opportunity-nya apa? Saya opsinya ada apa aja yang bisa saya pilih gitu. Nanti kita tinggal Oke. pilih gitu. Oke, berarti saya agak the point. Ketika lo bisa joget-joget di TikTok, maka lo juga harusnya bisa untuk bikin create storytelling untuk produk lo. Ketika lo Betul, bisa edit-edit video di CapCut, berarti lo juga bisa edit foto-foto untuk produk lo dan betul. dipasarkan. Nah, kalau gitu, seberapa efektif, Mas, digital marketing ini mendongkrak nilai penjualan dibanding kita melakukan penjualan secara konvensional, Mas? Sebenarnya seberapa efektif? Kalau dilihat sekarangnya banyak banget yang perusahaan-perusahaan bahkan UMKM itu jadi terkenal Hmm. gara-gara TikTok. Bahkan ada yang jualan donat aja bisa laku hanya via TikTok Hmm. gara-gara Hmm. storytellingnya kan dari Hmm. dapurnya Hmm. langsung gitu. Mantan artis Oke. atau bahkan banyak yang bisa mulai benar-benar dari rumahnya dia jualan gitu ya live dari TikTok. Hmm. Tinggal dia bagaimana tadi ya joget-jogetnya itu dirubah menjadi sebuah story untuk jualan produknya kita gitu. Hmm. Nah, produknya Nah, apa dan bagaimana? Nah, itu tuh yang perlu dieksplor dan dicoba kadang-kadang gitu. oke, Mas, ini kalau gitu kalau kita ngomong tentang live di TikTok gitu, live di TikTok Mm-mm. itu kan hanya bisa ketika eh, sudah kita misalnya mendapatkan berapa followers gitu, berapa ratus followers atau berapa ribu Mm-mm. followers gitu. Mm-mm. Nah, ketika yang baru mau Ya, mulai nih, Mas, followernya belum ada heeh. nih, belum banyak nih. Mungkin Iya, followernya baru orang tua, saudara-saudara gitu. Gimana, iya, Mas, iya. caranya supaya bisa Naik mendapatkan gitu ya. followers? Iya. Nah, itu dia bisa misalnya tadi ya, kita eksperimen dulu. Kontennya kira-kira yang disukai sama orang tuh kayak gimana sih? Balik lagi kalau saya tuh nanya sama AI gitu. Kalau konten yang kayak begini tuh cara bikin story-nya kayak apa biar bagus? Biar FYP gimana? Biar potensi FYP-nya lebih tinggi tuh idenya kayak apa? Cutting fotonya gimana? Narasi ceritanya kayak apa? Karena AI punya punya database semuanya ya. Jadi dia bisa kasih tahu ke kita. Dia jadi tim kreatifnya kita ibaratnya. Ini caranya biar nanti bisa jadi FYP apa yang harus saya lakukan. Angle ceritanya coba kasih rekomendasi. Jadi kita tinggal eksekusi. Jogetnya harus kayak apa? Lagunya pakai apa gitu kan. Itu kan penting ya. Kalau di TikTok tuh Hmm. adalah lagunya kayak gimana, terus kemudian videonya berapa lama, orang suka apa enggak. Nah, itu kan menentukan orang yang akan following kita apa tidak, apa jadi viral apa enggak gitu. Oke, berarti memang kembali lagi kita bisa memanfaatkan teknologi AI ya untuk bagaimana nih kita supaya bisa Betul. mendongkrak followers kita, bagaimana kita bisa melakukan digital marketing gitu ya. Betul, betul Nah, banget. Mas Togu, kalau gitu Mm-mm. boleh gak Mas ini apa namanya dikasih ke teman-teman plus minus dari melakukan digital marketing, Mas. Mm, mm-mm. Plusnya itu kalau digital marketing itu tadi ya murah, mudah dan enggak ibaratnya nggak ada biaya sama sekali ya di awal gitu. Kita bisa langsung mulai aja. Tapi minusnya adalah digital marketing ini tuh nggak pasti langsung berhasil. Dan channelnya Hmm, beda-beda, banyak banget channelnya. Orang-orang kadang-kadang udah nyerah duluan gitu. Karena dan juga capek hmm, ya, kadang-kadang itu kan kayak mikirin harus tiap hari update gitu ya, konsistensi itu nggak gampang. hmm, Nggak gampang banget. Terus milih channelnya tadi kan bingung kan, ini channelnya yang bagus yang mana ya? Tergantung gitu kan. Bagi beberapa hmm, orang hmm, yang tidak terbiasa pasti bingung. Saya maunya udah jelas gitu, channelnya apakah TikTok, apakah Facebook, atau Instagram. Ya belum tentu juga, hmm. karena aku kadang-kadang dulu pas di agency bahkan ya, kita udah yakin nih bakalan lakunya lewat Facebook. Ternyata nggak jalan setelah kita evaluasi lagi, kita eksperimen pakai
YouTube atau pakai Google ternyata lebih lebih naik gitu. Nah, Hmm, hal-hal kayak begitu tuh butuh kayak tiap hari kita ngecekin tuh, terutama di awal-awal. Makanya kalau liatin konten hmm, kreator tuh kan dia sebenarnya hampir kayak 24 jam ngecek. Saya pernah ada ya satu sesi hmm, itu barengan sama satu apa namanya TikTok afiliator. Itu kayaknya dia nggak tidur hampir 24 jam. Jadi kayak berapa tidur berapa jam dia bangun, nge-review, edit, liatin lagi keranjang kuningnya gitu. Nggak semudah itu hmm, juga ternyata gitu. Kalau saya kan emang lebih big picture dan segala macam kan. Itu benar-benar hmm, saya bareng sama si afiliator ini. Itu dia hmm. benar-benar yang kayak habis ngisi workshop, kemudian dia review produk, terus edit naikin, terus nanti berikutnya lagi gitu. Jadi memang juga di belakang layar there's a lot of jobs. Tapi juga rewardnya Oke. bagi dia juga lumayan gede ya, sering jalan-jalan apa segala Hmm, macam gitu. hmm, hmm. Oke, oke, Mas Tuhu. Ini pertanyaan terakhir, Mas Tuhu. Iya. Sekaligus closing statement. Kasih tips dong Mm-mm. untuk Sobat Kop yang ingin memulai digital marketing. Singkat saja, Mas. Tipsnya adalah coba, langsung dicoba, dieksperimen, dan kemudian diperbaiki. Jadi kalau di digital itu pokoknya jangan banyak mikir, coba aja langsung dulu. Setelah dicoba, dievaluasi mana yang kurang, diperbaiki. Dan nanti berikutnya diskusi lagi sama AI gitu ya. Ini perbaikannya kayak gimana? Kalau kalau nggak berhasil, dievaluasi lagi juga. Kenapa nggak berhasil? Tanya sama AI, tanya sama teman, perbaiki lagi, lihat hasilnya lagi. Kalau sudah bagus, duplikasi. Kalau tidak bagus, revisi itu aja. Oke, Mas Tuhu. Kalau dia mau nanya-nanya ke Mas Tuhu, mungkin mau DM Instagram, boleh Mas dikasih tahu Instagramnya Mas Tuhu. Oke, boleh banget. Bisa DM ke Instagramku Tuhu Nugraha, Tuhu Nugraha. Silahkan, bisa boleh DM. Oke, Mas Tuhu, terima kasih berbagi ilmunya, sharingnya di episode kali ini. Sama-sama. Mudah-mudahan banyak hal baik yang bisa Sobat Kop ambil dari obrolan kita di episode kali ini. Terima kasih, Mas Tuhu. Sama-sama. Oke, Sobat Kop, demikian bincang-bincang saya bersama Tuhu Nugraha. Beliau adalah digital marketing expert yang tadi sudah berbagi how to, bagaimana cara melakukan digital marketing dari mulai hal yang paling simpel. Kita ketemu lagi di podcast Jaring 360 untuk lebih tahu banyak segala hal tentang koperasi. Saya Reski Mesanto pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.